Senar terakhir. Sejak hari itu, aku tidak pernah sendirian lagi. Papaku dan supir kami selalu menemaniku di lokasi syuting dari pagi sampai malam, kadang sampai dini hari. Lebih dari sekali, mobil Bobby muncul di dekat lokasi, tapi ia tidak pernah berlama-lama setelah tahu papaku ada di sana. Dia tidak berani mendekat lagi, tidak selama ayah mengawasi. Mamaku pun tidak tinggal diam. Setelah aku akhirnya menceritakan seluruh kebenaran, setelah ia tahu apa yang telah kulalui, kemarahannya meledak. Ia menghubungi satu persatu orang yang dulu bertanggung jawab, melindungi anak-anak, orang yang pura-pura tidak melihat kenyataan. Ia berkata pada mereka, "Kalian seharusnya melindungi anakku, tapi kalian gagal." Mamaku mengirim foto-foto yang diambilnya sendiri. Lenganku yang masih penuh memar, bukti nyata dari semua yang telah terjadi. Salah satu dari mereka yang tampak sangat terpukul setelah tahu kebenarannya, menawarkan bantuan. Ia datang bersama seorang teman yang sepertinya seorang pengacara. Mereka berkata, kalau kami ingin melanjutkan proses hukum, kami harus segera bertindak selagi bekasnya masih terlihat. Mereka menanyakan bukti apa yang kumiliki. Aku menunjukkan memar-memar itu tentu saja. Lalu aku ingat satu hal yang mungkin ia lupakan. Bobby telah menghapus segalanya. Riwayat BBM, pesan suara, foto, setiap jejak dari apa yang pernah ia lakukan. Tapi ada satu hal kecil yang luput darinya. Satu foto yang pernah aku kirim lewat email. Biasanya aku selalu mengirim lewat BBM, tapi suatu hari ketika ia menuntut foto dan BBM sedang error, aku ketakutan. Aku takut apa yang akan ia lakukan kalau aku menolak. Jadi aku mencari cara lain. Aku pikir, kalau aku kirim lewat email, ia akan tahu aku berusaha menuruti perintahnya. Bahwa aku patuh, dan bahwa masalahnya hanya teknis. Foto itu masih tersisa. Di situ aku berusia 15 tahun, tanpa busana dan menangis. Mereka melihatnya. Aku menutupi bagian dadaku di layar laptop dengan jari karena malu. Tapi tanggapan mereka justru menghancurkan hatiku. Sang pengacara menggeleng pelan. "Kamu yang ambil, kamu yang kirim. Itu berarti kamu setuju. Kecuali tangan dan kakimu terikat dan orang lain yang memotretnya. Mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi ini tidak. Karena kamu mengirim lewat email, itu bisa berbalik melawan kamu. Kamu bisa dituduh menyebarkan pornografi." Aku terdiam. Aku bertanya tentang memar-memar di tubuhku. Mereka berkata, bukti fisik saja tidak cukup kuat. "Kamu punya video dia memukul kamu. Itu akan jauh lebih membantu." "Video? Siapa yang menyiapkan kamera untuk merekam kekerasan soal itu adegan film? Bagaimana mungkin aku tahu kapan tangannya akan terangkat? Tangannya selalu lebih cepat dari ketakutanku." Saat itu aku mulai merasa menyerah. Yang kuinginkan hanya keadilan. Tapi satu-satunya bukti yang kupunya malah dijadikan senjata untuk melawanku. Mereka juga memperingatkan, kalau aku ingin melapor ke polisi, akan ada banyak biaya administrasi dan proses yang tidak kami sanggupi. Aku tidak punya apa-apa. Saat melarikan diri dari Bobby, aku meninggalkan semuanya. Setiap rupiah yang kuhasilkan dulu jatuh ke tangannya. Aku mulai lagi dari nol, dan kami tidak punya cukup uang untuk bertaruh dengan harapan yang tidak pasti. Mamaku marah, tapi akhirnya ia menggenggam tanganku dan berkata, "Yang paling penting, sekarang kamu selamat. Kamu sudah sama kami. Kamu bertahan." Aku mengangguk, aku setuju dengannya. Kedamaian terdengar indah, dan mungkin itu sudah cukup. Tapi jauh di dalam hati, aku masih ingin keadilan. Kadang Bobby masih mengirim email. Pernah sekali dia memintaku untuk tidak berbicara tentang hubungan kami. Memperingatkan bahwa kalau aku buka suara, aku hanya akan menghancurkan nama baikku sendiri. Suatu hari ayah berkata, "Kalau kamu tidak mau bawa ini ke pengadilan, setidaknya tulis sesuatu di Facebook. Ceritakan singkat apa yang terjadi. Sebut soal foto-foto itu. Jadi kalau nanti Bobby nekat menyebarkannya, orang-orang sudah tahu lebih dulu kebenarannya. Bahwa foto itu dari dia dan bagaimana ia mendapatkannya." Awalnya aku menolak. Aku terlalu malu, kenapa aku harus mengungkap sesuatu yang begitu memalukan. Tapi kemudian aku berpikir, bagaimana kalau ia benar-benar melakukannya? Bagaimana kalau ia menyebarkan semuanya? Setelah banyak ragu, aku menulis sebuah catatan di Facebook, dan semuanya langsung meledak. Bukan karena orang-orang memahami, tapi karena media memelintirnya. Mereka mengambil kalimat paling mencolok dan menjadikannya judul berita.
Aureli kirim foto telanjang setiap hari ke mantan suaminya. Aureli yang pernah kawin lari menolak disebut janda. Aureli senang mengirim foto vulgar. Aku langsung menyesal, tapi sesuatu yang sudah diunggah tak bisa ditarik kembali. Sementara itu, Bobby sedang menikmati sorotan. Ia berpindah dari satu acara televisi ke acara lain. Senang karena namanya sedang naik. Ia memainkan peran sebagai suami baik-baik yang patah hati tanpa alasan. Ia berkata, kami selalu saling mencintai, bahwa aku selalu bahagia bersamanya. Ia berdoa di depan kamera. Ia bilang ia sudah memaafkanku. Ia bilang ia merindukanku. Ia bahkan membawa foto-foto kami yang dulu, di mana aku tersenyum di sampingnya, sebagai bukti bahwa aku bahagia bersamanya. Suatu kali ia bahkan membawa ibunya. Wanita itu berkata, aku dulu datang ke rumah mereka, memohon agar diizinkan menikahi anaknya. Ya kali. Bahkan kalau yang kulamar itu John Mayer pun, aku tidak akan pernah memohon seperti itu. Aku ingin tertawa, tapi lebih dari apapun aku hanya merasa sedih melihat betapa banyak orang yang mempercayainya. Ia bahkan melakukan gimmick di acara gosip, berpura-pura dihipnotis. Saat ditanya apakah ia pernah memukulku, ia menjawab dengan mata terpejam seolah benar-benar dalam hipnotis. Tentu tidak, aku mencintai istriku. Istriku, kembalilah. Entah bagaimana, itu dianggap sebagai bukti ketulusannya. Karena Bobby muncul di mana-mana, wartawan sudah mendatangi lokasi syuting tanpa diundang. Aku sudah lelah. Saat mereka bertanya tentangnya, aku menjawab dengan tenang. Aku bahkan tersenyum, senyum penuh karena aku gugup. Karena aku hanya ingin sopan pada mereka. Aku tidak pernah berlebihan seperti dia. Aku hanya ingin melanjutkan hidup. Tapi orang-orang menilainya lain. Dia bohong. Bobby kelihatan hancur. Aureli malah masih bisa senyum saat bicara tentang kekerasan. Korban tidak bicara seperti itu. Mereka tidak tahu aku sudah menangis bertahun-tahun. Aku sudah hidup di dalam kesedihan begitu lama. Aku tidak sedang memerankan rasa sakitku lagi. Aku sedang berusaha bertahan darinya. Saat publik menghakimi, menertawakan, dan memanggilku dengan nama-nama kejam, aku masih berdarah di dalam. Aku menginginkan keadilan, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua gadis yang pernah terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak dipercaya siapapun. Aku ingin menunjukkan bahwa monster bisa terlihat menawan, bahwa kejahatan bisa tersenyum, dan bahwa bertahan hidup itu tidak selalu indah. Tapi aku cepat belajar bahwa keadilan bukan jaminan. Tanpa uang, tanpa koneksi, tanpa orang berkuasa di pihakmu, kebenaran bisa lepas begitu saja dari tanganmu. Mungkin suatu hari keadaan akan berubah, tapi saat itu begitu keadaannya. Jadi, aku biarkan saja orang-orang percaya apapun yang mereka mau.